akan bahas ini. Alhamdulillah. Maaf kemarin mendadak ya delivery, soalnya alhamdulillah Anda semua udah berhasil submit. Cuman ada beberapa yang saya konfirmasi. Jadi bahan pelajaran mungkin saya kasih nilainya jangan-jangan salah nih. Jadi saya mesti konfirmasi dulu. Sekarang minggu ke-7 ya. Ya bulan lagi. Ini apa namanya, presensinya tiga lima satu lima empat dua. Eh, 15 menit presensi. Nah, kita sudah sampai di sini ya. Ini udah habis sebetulnya member release and secondary effect. Secondary effect-nya kita nggak pakai. Sampai sampai di member release sama super displacement. Sebetulnya ada lagi, ada temperature changes, fabrication error. Ini juga komputer. Temperature changes itu pengaruh temperatur ya. Pengaruh temperatur, dia ada koefisien ekspansi. Koefisien ekspansi yaitu alfa ini, koefisien ekspansi. Itu pengaruhnya ke momen sama aksial. Tapi aksialnya penyesuaian momen sama aksial. Temperature increase-nya ada di dua sisi ya, top and bottom. Top and bottom. Sehingga dia ada momen dan aksial. Momen dan aksial. Sehingga matriksnya yang terpengaruh adalah momen dan aksial. Ini cerita singkat aja supaya kamu tahu apa ininya, metodenya. Lalu metodenya adalah dengan ini tadi nih, dikonversi juga sama dengan apa yang kemarin tuh sama dengan support displacement kemarin.
Jadi kenaikan temperatur berubah jadi UT, UT ini terus nanti dimasukin ke dalam samaan UT, lalu dicari F-nya, F ekivalennya. Gimana persamaan UT menjadi F ekivalen tuh ini. Ini dia, dua ini. Jadi fungsinya berubahnya di mana gitu kan. Nah, terus dicari komparasi, cari hubungannya begitu ya, cari hubungannya kali cari hubungannya, lalu didapat. Ya biasa aja udah. Ya, ya kurang lebih seperti itu lah. Jadi nggak terlalu. Nanti kalau di kondisi sebenarnya Anda bisa punya analogi pemikiran seperti tadi. Jadi ternyata semuanya basisnya adalah basis, kalau untuk matriks ya, matriks di node. Untuk finite element juga bukan di node, tapi di satu titik. Istilah dikonversi ke dalam satu titik. Agak beda dikit. Terus kalau ini fabrication error, ini buat saya juga baru nih. Maksudnya, fabrication sama aja. Jadi kayak displacement itu tadi. Ya asumsi bahwa batangnya punya kelebihan gitu loh. Nah ini berubah menjadi sekian itu dia ada gaya berapa, sama aja. EEA-nya ini, AI fabrication error-nya itu masuk dirubah menjadi aksial, perpanjangan panjang aksial. Ini yang untuk lurus, kalau ini untuk bengkong nih, nah, untuk belok. Kenapa kok ketekuk gini ya? Asumsi aja kali. Oh, ini penyederhanaan. Ini ada momen balasannya. Jadi besarnya momen itu adalah, nah ini dia nih, besarnya momen itu adalah karena error. Ini error karena momen, terus satunya error karena kelebihan panjang. Kayaknya sisanya sama lah. Ya, ini cuma untuk pengetahuan Anda semua aja. Jadi prosesnya mirip yang dua ini, nggak terlalu beda. Udah habis itu. Saya mau lihat problemnya, barangkali ada contoh soal yang bagus-bagus. Hmm, section 71, member release. Section 72 mana? 73 komputer. 73 ini joint displacement. Section 74, section 74 komputer. Iya, ya. Ya, ini udah nggak perlu. Ada nggak yang bisa mirip-mirip? Joint displacement, joint displacement. Ini yang begini. Oh, nggak ada ya. Dokumen the joint displacement. Oh, ini ada. T19.
Oh, ada temperatur. Ya, sudah. Pokoknya gitulah. Oke. Ya, jadi bahan untuk UTS untuk setengah semester udah habis nih sebetulnya. Next semester kita masuk ke yang hal baru ya kalau kita lihat di sini. Next semester kita masuk ke mana itu? RP-nya. Next semester kita masuk ke ini sekarang. Next semester. Atau ITS kita masuk ke MATLAB. Coding MATLAB sama ANSYS. Kenapa kok masuk MATLAB, Pak? Kenapa ya? Agak mau saya rubah sebetulnya. Ini saya ingin mengenalkan kamu tentang finite element. Di sini ini kan matrix, udah beres semua. Matrix. Lalu aplikasinya juga udah kena sedikit lah di sini. Di Excel sama di apa namanya di Excel sama di software online. Nah, untuk yang nanti ke depannya udah nggak main hand calculation lagi nih. Ya hand calculation kalau yang sederhana ya, untuk cari reaksi aja kali ya. Tapi ya udah susah di sini. Nah, kita main di MATLAB. Tapi MATLAB ini nanti saya sekalian intro ke finite element. Jadi 3 kali pertemuan mepet ya. Bisa lah. Tapi fokusnya hanya elemen bar sama elemen beam. MATLAB. Nanti saya coba cari ya. Mungkin agak switch sedikit bukunya. Jadi MATLAB ini selain intro matrix, dia juga intro finite element. Lalu next quiz 4-nya, ini quiz 3-nya, nanti ada quiz evaluasi 3, ada LOC 4-nya itu udah ANSYS. Kita coba kita main ANSYS. Nah, sekarang UTS ini nanti UTS lah, ini evaluasi 1, evaluasi 2 saja. Semoga nggak ada remedial ya minggu depan. Cuman saya mau tanya nih, evaluasi 2 itu tentang member release tadi itu loh. Tentang frame, terus member release sama displacement, support displacement. Bab 7 ya. 7, bab 6. 7 ya. 7. Bab 6. Oh, frame. Ya, ya, betul. Bab 6 dan bab 7. Kalian mau kapan kuisnya? Evaluasinya? Ada 2 pilihan. Minggu depan, di jam kuliah, atau di luar jam kuliah, atau setelah apa? Setelah puasa, setelah Ramadan. Setelah Ramadan berarti berapa minggu lagi? Halo, Hilman. Halo, Hilman. Sekitar 2 minggu lebih, Pak, kalau Ramadan. Ramadan 2 minggu lagi ya? Iya, Pak. Terus gimana dong? Kuisnya kuis yang 1, 2 ini mesti individu.
Yang satu kuis individu yang kemarin udah lewat, yang dua nanti kuis individu juga. Cuman waktunya assignment lah, assignment. Kalau dari lebih setuju di luar jam kuliah, Pak. Kalau tapi masih di minggu yang sama. Oh Mungkin gitu ya. kalau iya, Pak. Ya udah gini aja, kalian ini opsi saya ya, opsi saya nanti tolong kasih tahu saya kapan gitu ya besok. Minggu depannya pilihannya gitu loh pokoknya. Kalau sudah Ramadan kayaknya terlalu lama ya. Jadi Iya, Pak, terlalu lama, Pak. minggu depan mau di hari apa terserah deh. Minggu depan mau di hari apa? Mau di hari kuliah boleh, mau di hari kuliah jam beda boleh, atau di hari lain kasih tahu saya jamnya yang disepakati. Kemarin kalau nggak salah hari apa ya? Hari Rabu ya. Rabu malam, Pak. Tapi hati-hati loh, ini puasa loh. Ya terserah kalian aja lah pokoknya. Mau jam berapa? Tapi dan juga kalau nggak salah kemarin hasilnya nggak bagus tuh. Kalau malam pada ngantuk semua. Bagus apa nggak kemarin tuh hasilnya? Tapi nggak apa-apa sih, nilai itu nggak pengaruh besar kok. Nanti kalian lihatlah nilai hasilnya, hasil akhirnya gimana. Kan saya bisa nambah-nambahin dari tugas. Yang penting kita lakukan ujian aja deh. Nilai itu bukan nggak terlalu lah, itu ngikut lah istilahnya. Sepanjang kalian rajin, terus kalau ada apa-apa komunikasi sama saya, ya udah nggak masalah. Ya, Hilman ya, Baik, Pak. Besok dikoordinasikan ya. saya kabarin, Pak, dari teman-teman hasilnya seperti apa. Nah, sekarang karena bahannya udah habis, saya malah bingung nih sekarang mau ngapain. Sekarang mungkin nge-review dikit-dikit ya, nge-review tipis-tipis apa soal kemarin ya, kita review tipis-tipis. Terus juga kan saya belum kasih assignment yang tentang displacement sama release. Nah, nanti saya kasih tugas ya assignmentnya. Ceritanya itu assignmentnya itu sebagai latihan untuk ujian, latihan untuk quiz 2 nanti. Jadi udah dilatih dulu sebelumnya. Nah, tugasnya ini kayaknya udah mulai tugas kelompok. Sebelumnya kan belum pernah tugas kelompok ya? Belum, Pak. Belum toh. Nah, tugasnya ini tugas kelompok nanti ini. Kenapa tugas kelompok? Karena setelah ITS itu kita berkelompok aja istilahnya. Setelah ITS itu kita berkelompok. Jadi ngerjain tugasnya tugas kelompok. Meskipun nanti presentasi, oh ya dalam bentuk presentasi. Nanti kalau kamu lihat di link-link yang ada di atas tuh nanti banyak yang tugas-tugas kelompok tahun lalu ya kayak gitulah mirip. Cuman presentasi nanti. Nilainya dari hasil presentasi itu, presentasi per orang ya. Maksud saya satu kelompok terus masing-masing presentasi. Jadi insya Allah bukan lebih mudah lah, tapi bergeser, bukan karena kemampuan individu sudah saya dapat nilai asesmennya dari awal, sekarang tinggal kemampuan untuk berkelompok. Karena kamu lulus nanti nggak hanya kerja sendiri, kamu harus bisa kerja kelompok. Jadi nanti tugasnya saya akan kasih tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini seperti apa, Pak? Seperti sebetulnya tentang itu tadi, tentang bentar, tugas kelompok ya tentang ini sama persis. Soalnya mungkin nggak jauh beda. Nah, ini tapi agak dirubah-rubah dikit gitu loh ya.
dirubah menjadi misalnya kelompoknya ada berapa? Oh iya ya, ini juga mesti sepakati nih kelompoknya nih. Sementara ini saya udah bagi secara random nih. Tapi kalau Anda kurang setuju, ya bikin koordinasi sendiri nih. Saya sementara ini sudah bikin kelompok yang masing-masing kelompok isinya 4, ada satu yang 5 aja nih. Campur ya, putri putra ya. Ini putri putra semua. Ada putri. Atau putri jadiin satu gitu nggak apa-apa sih, saya tinggal geser-geser. Aku tapi lupa-lupa inget nih. Tadi dulu ya. Hmm, yang putri siapa aja ya? Sabri ini putra putri, sorry. Putra Pak. Oh, siap, sorry. Iya nggak apa-apa. Uh, putrinya, udah jadi satu ya putrinya di sini ya. Putrinya cuma 3 ya. Mega, milenial, kurang satu. Mahdia, Pak. Gimana Mahdia? Di grup H tadi saya lihat, Pak. Oh iya. Putrinya saya geser ke jadi satu aja ya. Tapi berlima. Ini putri, ini kan putra nih. Terus sama siapa ya? Mandianya saya keluarin, ada Jeffrey, ada Noval, ada Ricky. Mandianya saya keluarin. Terus taruh di sini. Dia putri. Nah, yang putranya mau tuker siapa nih? Gosali, Ihsan, apa Firsi? Sama aja ya, terserah saya. Firsi kali ya. Saya saja Pak, tidak apa-apa. Ayo wes, Gosali ya. Oke. Dah. Sunu, oke. Nanti ini untuk tugas nanti kurang lebih dibagi berdasar ini. Gimana sih tugas kelompok? Jadi tugas kelompok sebetulnya sih bisa dikerjain sendiri-sendiri sih, soalnya kayaknya kapasitasnya sendiri-sendiri. Cuman saya mau ke tugas kelompok ini mulai STEM lah, istilahnya nyeting lah, kenal sama anggota kelompoknya, terus siap-siap buat nanti ITS nanti kerjanya kayak gimana. Karena kerjanya lebih kepada main-main di software lah. Ada hand calculation-nya, cuman 50% lebih dia di software. Jadi penalaran dan how to percent-nya itu lebih percentage, how to percentage meyakinkan orang itu lebih menentukan nanti setelah ITS. Sehingga kerjasama masing-masing kelompok ini masing-masing pasti ada kelebihannya, ada beda-beda kan. Ada yang senang hand calculation, ada yang senang explore, ada yang senang simulasi, gitu kan. Ya monggo aja, nanti saling ngisi aja.
nggak usah apa namanya, nanti nggak usah masing-masing jawab satu pertanyaan dijawab 4 orang, nggak usah. Tapi masing-masing saling ngisi nanti. Nah, makanya sekarang tugasnya ini masih untuk nyetem aja istilahnya, untuk kenal masing-masing, terus nanti kalau ada yang kurang, kalau ada yang lebih, itu bisa saling share gitu, kenapa kok saya begini, kenapa saya temukannya begini gitu ya. Nah, jadi sekalian juga kerjasama untuk ITS lah, untuk ujian kuis 4 nanti. Sebetulnya sih kayaknya nggak bakal berat tuh nanti kuis 4, kuis 2 nanti. Kurang menantang, tapi nggak apa-apa. Yang penting menghindari, justru tantangannya bukan masalah how to finish, how to get the result, bukan. Karena nggak menantang nanti kayaknya quiz 2-nya itu. Tapi yang menantang justru how to say no about plagiarism. Jadi menolak untuk mencontoh gitu lah. Ujiannya di sana malah. Jadi ya gimana ya? Ya pokoknya gitulah, bingung aku ngomongnya. Jadi penilaiannya justru bukan di materi ya, tapi justru di integritas. Pak Jul aneh-aneh. Ya, jadi justru karena dugaan saya nanti soalnya nggak berat, apalagi udah kamu persiapkan dalam kelompok ini, udah kamu diskusikan, jadi Pak, insya Allah lancar-lancar aja, nggak berat. Ya, nanti saya kasih tugasnya itu kelompok, ada sedikit metodenya, nanti ada metodenya namanya udah pernah belum ya? Pokoknya belum. Metodenya ada beberapa tahap gitu ya. Karena kelompok gitu nanti ada, jadi nanti di yang upload tuh emang masih person, tapi diskusi kelompok, tapi masih person. Lalu nanti ada semacam assessment dari kelompok lain gitu ya, dari anggota kelompok lain. Assessment dalam artian ya melihat aja caranya gimana gitu. Terus nanti ada diskusi, ada memberi assessment, ada penilaian dari kelompok lain. Dengan nilai akhirnya nanti kombinasi antara nilai dari kelompok lain dan nilai dari saya gitu ya. Sebetulnya intinya bukan masalah nilai. Sebenarnya intinya adalah pertama merasakan berkelompok, yang kedua merasakan sharing ilmu, sharing temuan, sharing pengalaman, itu yang lebih penting. Jadi bukan materi, bukan nilai gitu, tapi justru proses sharingnya yang lebih dipentingkan. Dikerjakan minggu depan sebelum kuis. Karena ini kan persiapan kuis istilahnya. Sebelum kuis, nanti pas kuis, ya udah tinggal jalan aja kan. Nggak terlalu. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Gimana, ada pertanyaan? Boleh ini nggak Pak, kalau semisal kelompoknya request gitu dari kaminya nentuin sendiri gitu Pak, boleh nggak Pak? Biar boleh komunikasinya kan lebih ini. Boleh sih, makanya silakan koordinasi, nanti kasih tahu saya. Kalau nggak salah, ya ini masih random ya, saya random. Iya Pak, supaya komunikasi juga kan nanti nggak susah jadinya. Boleh. Pokoknya satu kelompok 4 maksimum 5, 4 maksimum 5, minimum 4 maksimum 5 ya. Iya Pak, makasih Pak. Nanti kasih tahu saya, nanti saya rubah lagi nih kelompoknya. Tapi segera ya, besok atau kapan gitu. Iya Pak, makasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dalam kelompok itu jangan ya memang
em, mudah untuk diajak kerjasama, memang itu penting. Cuman kan mudah diajak kerjasama juga kadang-kadang kita nggak tahu ya mudah atau dia memang mau kerjasama itu kan lain gitu loh. Yang penting mau kerjasama gitu loh, dibuat mau gitu loh. Ya. Terus kalau saya sih kalau kelompok itu mending eh, orang-orang yang beda pemikiran gitu loh ya. Jadi nanti diskusinya lebih enak. Kalau orang-orang yang sama kekuatannya, ya terus terang yang putri sebenarnya saya gabungin jadi satu bukan karena saya anggap bahwa apa pemikirannya sama, enggak, justru saya menganggap itu pemikiran beda di masing-masing putri. Cuman saya gabungin jadi satu, tadinya saya pikir karena ini kan saat puasa nggak enak juga tuh kalau, tapi nanti terserah kalian aja mau dipecah monggo terserah. Kayak cuman pemikiran saya dari situ aja. Jadi bukan masalah saya kelompokkan itu karena sama pemikirannya atau misalnya lebih buruk lagi sama nilainya gitu supaya kok yang nilainya bagus-bagus ngumpul dalam satu kelompok gitu kan. Itu saya randomkan tuh dengan pemikiran bahwa nanti masing-masing punya cara pandang yang beda-beda, karena dengan punya cara pandang yang beda itu lebih memperkaya kelompok. Kalau cara pandangnya sama agak susah juga nanti jadi nggak ada diskusi gitu loh. Gitu ya. Ya silakan aja kalian rebuk kasih tahu saya. Jadi ada dua hal yang perlu kalian kasih tahu. Pertama waktu untuk kuisnya kapan. Yang kedua kelompok. Udah, terus apa lagi? Nah, sisa waktu kita ini sekarang saya mau diskusi sedikit ya. Ini saya udah kasih nilai ini untuk tugasnya. Ini yang lainnya belum saya siapin tugas yang lainnya. Tugas kelompok nanti. Nggak ada evaluasi tapi hanya tugas kelompok. Nah, kita mau bahas ini, yang ini. Jadi masalah frame kayaknya nggak terlalu susah nih, tinggal gabungan matriks antara trust dengan BIM ya. Cuman salah saya periksa terus terang, jangan lihat nilainya ya, tapi boleh juga ngoreksi nanti kalau ada nilai yang nggak benar. Tapi bukan masalah nilai sebetulnya, tapi masalah apa um, temuan gitu ya, sharing-sharing temuan lah istilahnya. Saya pakai cara ini gimana Pak? Ada beberapa yang saya ingin konfirmasi ini. Contohnya ini mungkin ya Rainaldi ini ya. Rainaldi ada Rainaldi. Hildan ini ada Hildan sama Fikar. Ada di sini nggak? Oh nggak masuk ya. Iya, Fikar, Zulfikar. Nah, Zulfikar ada nih. Sama siapa lagi? Hildan. Hildan nggak masuk. Ya. Renaldi, Zulfikar, sama Hildan. Mungkin Zulfikar nanti bisa diskusi sedikit sama, ya bisa presentasi ke kita ya. Ada yang nanti tolong hubungi Zulfikar kalau kalian punya. Nah sambil gitu saya mau coba lihat siapa ya. Sebetulnya ada yang menarik tadi apa ya? Saya kalau lupa sebentar.
Ya, ini siapa nih? Naufal Farisa. Ini nggak masuk. Ini menarik sebetulnya. Pertanyaannya apa sih? Lupa saya. Pertanyaannya itu adalah determine the joint displacement member local force and support reaction. Oh iya, betul. Jadi lengkap ini ya. Kalau Noval tadi saya menariknya dia soalnya langsung ada teknik yang saya bilang kemarin itu, mencari reaction force langsung pakai matriks total gini nih. Saya pengen tahu ini kok nggak pas. Oh ini ya betul, matriks total ini kan. Nah, makanya saya menarik dia pakai matriks total. Mau diskusi sedikit, tapi saya nggak ada ya totalnya. Oke, tidak. Tapi kebetulan pertanyaannya sebenarnya kan pertanyaan displacement sama pertanyaan force gitu ya. Ini ada agak ngelompat sedikit nih, tiba-tiba keluar ini tanpa ada hitungan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai waktu di quiz kayak gini. Oke, saya mau lihat yang lainnya. Apa ya? Ini apa ini? Biasa. Ya. Mungkin saya minta ini siapa nih? Sena lagi, bosan dong. Pikar aja deh, Pikar. Atau ini aja, Sabri. Iya, Pak. Sorry, gantian masa sama terus. Sabri Iya. kali ya. Boleh, Pak. Kamu bisa sharing sedikit inimu sebentar. Mana Sabri. Kecil nih, nggak bisa digedein deh. Aku nggak bisa gedein, mesti download sebentar aku. Download. Nah, gede. Nah, lumayan. Sabri. Iya, Pak. Nah. Silakan cerita, Sabri. Ini nggak bisa di. Iya, ini kan frame-nya begini Pak soalnya. Terus dibuat itunya dulu, arah-arahnya dari batangnya sama joinnya itu yang di sebelah kanan tuh Pak. Mulai dari pemulainya kan ya dari DOF dulu 1, 2, baru dari XY sama momennya Pak yang di bawah itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Iya Pak. Terus nyari sudut terhadap sumbu X-nya Pak. Nih, itu buat member 1 dia dapat cos-nya segitu 1. 0. Iya.
Jadi sudutnya 0 derajat ya. Langsung dimasukin ke rumus yang K1 itu, Pak. Pakai sin cos itu ya. Iya, pakai sudut. Terus Sama buat member 2 juga sama, Pak. Dicari sudutnya dulu baru dimasukin ke rumus K-nya itu, stiffness-nya. 3, 4, 5, 6, 1, 2 ya. Iya, Pak. Terus matriks strukturnya juga dapat segitu. Jadi kamu member 1 yang tegak malah ya? Yang atas, Pak. Yang atas, member Iya, yang 1. atas. Yang 0 derajat terhadap X. Oh ya, ini 78 ya. Iya, Pak. Oh ini 3, 4, 5, 6, 1, 2 ya. Diambil yang 1, 2-nya aja. Iya, Pak, 1-2-nya aja. Habis itu biasa nyari FAB, FSB, dan FAB. seterusnya itu dari yang Dari kita tabel. ambil buku Kasima di belakang gitu, Pak. Itu nilai KF-nya segitu. Nilai FF-nya itu kan ada rumusnya itu, Pak. Cuman kalau yang yang member 1 itu dia kan 0 derajat. Makanya dia waktu dimasukin ke rumus juga nilainya sama FF-nya. FF sama KF-nya. Yang member 1, member 2-nya? Iya, member 2-nya itu, Pak. Kan dapat KF-nya terus FF-nya dari KF-nya begitu. Ada rumusnya. Ini ya? Iya, Pak. Ya, terus? Ini karena di situ P-nya kan nilainya 0, nggak ada reaksinya, Pak ya. Jadi langsung di min PF SD. PF-nya dari yang FF tadi itu yang 1-2 yang diambil. Sama matriks strukturnya juga yang S-nya juga tadi udah dibuat juga. Ya, dapat nilai D-nya gitu, Pak, di inverse matriks. Inverse. Iya, Pak. Dapat nilai D1 sama D2-nya. Oke. Ini kok nggak ada minusnya nih? Yang udah ya? Ini udah otomatis Pak. minus Sudah ya? dimasukin. Terus? Dapat nilai D1 sama D2-nya. Ya, ini buat member 1 rumusnya sama karena kayak tadi, Pak. Jadi sudutnya 0 terus jadi anggapannya F sama dengan Q-nya itu langsung bisa, Pak. Iya, oke, betul. Jadi F1 langsung Q-nya ya? Iya, Pak. Lokal sama global sama. Ini D-nya diambil dari sini ya? Iya, dari yang tadi. Nah, oke. Ini yang QF tadi ya? Iya, FF QF1. tadi ya? Q, Pak. QF. Oh, yang Q-nya ini? Iya. Oke. Global, terus ketemu Iya, ketemu F1-nya. nilai F-nya. Iya. Sesuai urutannya dibuat di membernya begitu, Pak. Ini panjangnya berapa nih? Lupa aku. 6, Pak. 6 meter. 6. Ini 90 ya? 30, Pak. Oh, 30. 6 Iya. kali 30, 180. Ya, benar ya. Kurang lebih gitu. Oke. Terus sekarang member Yang member 2. 2-nya juga kurang lebih sama, cuman bedanya kalau di sini dia pakai K lokal dulu. Karena dia kan ada apa ya? Nggak horizontal gitu, Pak ya maksudnya. Iya, dia vertikal. Vertikal. Jadi dia dikali K lokal dulu. Nanti baru diubah lagi akhirnya dikali T-nya itu buat jadi F-nya. Ini. Iya, Pak. Nanti Q-nya dikali T transposnya itu. Dapat nilai F-nya. Dibalikin lagi. Ini udah bener nih. U-nya udah bener ya. Iya, Pak. U-nya dikali yang tadi. Ini yang, kan. U-nya. Sorry. Oh, ini udah transfer ya. Oh iya, betul.
Udah selesai, ketemu F, terus ini hasilnya. Iya Pak, dimasukin Berapa ke nih? 180 ya? 100 Pak. 100 kilonewton, ini 25. Ini berapa ini? 8? Itu 8. 70 Pak. Oh, 70. 70,221. Oh, ini 28 kayaknya ya. Itu 29 Pak, 29,77. Ya, notanya sama. Oke, alhamdulillah. Terus? Iya Pak. Ini Terus dijumlah. digabungin dapat nilai. Ini reactionnya. Iya, reaksinya. Terus kamu pakai strian. Strian. Iya, strian Pak. Dimasukin sesuai soalnya segitu. Beda koma-koma belakangnya aja sih Pak. Karena perhitungan tadi kan manual sih. Nggak ada kesulitan nih striannya. Ini berarti semuanya bukan hing ya? Ya, Gabung aja ya. Gabung. Oke, terus ini ada Excel-nya. Iya Pak. Excel-nya dapat dari mana? Excel-nya Kamu buat sendiri? Nggak minta ke Sena, minta ajarkan. Sena ya? Sena kan ahlinya Pak. Pakarnya. Gimana ceritanya ini? Itu dia Ini kan anunya, propertinya ya. Ini ketahuinya. Terus K-nya itu udah ada perumusan di situ Pak, sesuai yang tadi yang sudut-sudutan itu. Oh, ini K1. Iya, K1. Member 1 di atas. Iya, sorry, ini member 1. Iya. Ini masing-masing ada rumusnya nih berarti ya? Iya, ada rumusnya Pak. Tinggal masukin nanti keluar K1 kan? Itu kan sudutnya kan 0 derajat. Kalau di Excel kan biasa pakai radian Pak. Jadi oh iya, radian. Hati-hati ini ya, sering keliru nanti. Iya. Terus habis itu beban 30 ini merata. Iya, Ini pakai rumus itu lagi. Iya. Rumus tabel. Terus ini apa nih? Itu QF-nya Pak. Oh, QF-nya kan masih sama. Begini 0 derajat. 0 radian. Member 2 sama juga gitu ya, tinggal copy paste saja ya. Iya Pak, kurang lebih sama itu. Paling beda di FF2-nya itu Pak. Wah, nggak kelihatan. Itu yang tadi diketahui S-nya, materi strukturnya Pak. Kamu bangun ininya, S-nya ini kamu gabungin sendiri ya, milih sendiri ya? Ini, milih sendiri Pak. Satu-satu gitu ya? Inverse sudah bisa pakai matriks. Pakai Excel. Ada perumusannya. Gimana? Tahu caranya? Di M inverse gitu Pak. Diketik apa ya namanya? Sama dengan kalau nggak salah, lupa aku juga. Kalau nggak salah di select dulu semuanya kan, kalau nggak salah gitu ya? Iya. Gimana sih, lupa aku. Dipilih semua itu Pak, baru di. Terus aku lali lah pokoknya. Lihat di YouTube ada tuh. Lali aku gimana caranya. Nggak dihitung satu-satu kan, tapi langsung select terus nanti dia bisa keluar inverse-nya gitu kan? Iya Pak. Boleh izin menjawab. Jadi kalau inverse itu di blok dulu, misalnya kalau mau inverse 4x4, di blok dulu 4x4. Setelah itu diketik sama dengan M inverse, terus kita ngambil matriks yang mau kita inversekan. Habis itu balas kurung, terus tekan Ctrl Shift Enter. Nah, kuncinya itu Ctrl Shift Enter. Ya. Jadi di blok dulu ini kan masih kosong nih. Inverse ini kan masih kosong. Kita blok 4 supaya kelihatan 4x4.
Terus habis itu blok-bloknya terus diketik di atasnya itu ya sama dengan M inverse dalam kurung, terus kita select ini 4-4-nya, ya kan? Terus kurung tutup. Nah, setelah itu jangan lupa Ctrl Shift Enter. Baru keluar gininya. Kalau lupa Ctrl Shift Enter nggak keluar tuh. Loh, kok nggak keluar gitu. Dulu kakak kelas semua ada yang sering nanya bolak-balik nanya ke saya. Oh, saya lupaan, saya bilang tanya temenmu. Oke. Terus ini apa nih? Iya Pak, yang member 2 dia buat K yang lokal itu Pak. Terus siapa ini? Rumusnya beda itu. Oh, mencari ini Q ya? Iya, Q. Nyari Q-nya kan pakai K lokal ya. U-nya dapat dari sini. Oke, alhamdulillah. Oke, good. Terus ini, ya. Kita masih manual ya di sininya ini ya. Iya Ini Pak. mencari inverse-nya, menentukan itunya manual. Oke. Terus hati-hati nanti kalau misalnya kuis nanti yang diminta bukan displacement-nya tapi langsung reaction-nya. Kamu bisa pakai langsung matriks totalnya ini dijumlah, matriks K1, K2 dijumlah, jumlah yang yang sesuai gitu ya, dijumlah. Jadi S-nya S berapa nih? S 9 kali 9 ya kan? Iya. S total 9 kali 9, terus D-nya juga 9 kali 1, karena yang lainnya 0 kan, tinggal D ini yang dicari. D ini udah diketahui, sorry, aku kok bingung. Jadi setelah sini misalnya cari reaksi, nggak usah turunin ke sini lagi, nggak usah muter-muter, tapi langsung cari reaksinya aja ya. Pakai S total. D-nya 0, sini D-nya ini. Nanti ketemu semua reaksinya. Harusnya reaksinya sama dengan reaksi ini nih, F2 ini. F2 maupun berapa tadi? Oh, ini masih member 2 ya, member 1-nya nggak ada. Lewat. Oke, good. Alhamdulillah. Jadi Excel udah, terus strain udah. Nah, nanti tugas kalian untuk makasih Sabri. Iya Pak, sama-sama Pak. Tugas kalian untuk apa? Untuk kelompok nanti kurang lebih sama kayak gini. Cuman nanti ada kelompok yang saya minta yang sebelah kiri ini dihingkan misalnya gitu. Terus ada kelompok yang saya minta yang sebelah kanan dihingkan. Ada kelompok yang bawah ini dihingkan misalnya. Atau ada kelompok yang saya minta 1 dan 2 ini dibuat hing gitu. Pokoknya beda kelompok, beda hingnya. Sehingga nanti ada MT1, MT2, MT3, MT4 kan. Di sini ada tulisan MT1, MT2, MT3, MT4. Kalau kamu lupa apa itu MT, lihat lagi di bab 7 tuh. Ya. Nah, di sini ada istilah MT1, MT2, MT2. Mana yang tergantung yang hingnya yang mana gitu loh. Terus habis itu satu soalan. Terus saya suruh ngitung. Saya suruh ngitung itu. Jadi lumayan yang dihitung apa ya? Nggak usah hitung internal force-nya lah. Hitung ininya aja, hitung reaksi. Ya betul. Reaction, langsung reaction-nya sama hitung displacement yang free aja. Yang free kan di sini nih. Ya betul. Yang free aja kan bisa kan? Iya betul. Yang free aja. Free-nya kan 2 degree. Displacement yang free sama reaction-nya. Jadi nggak usah ngitung ini. Ya boleh sih, tapi nggak usah lah nebelin. Nggak usah ngitung gaya internal gitu loh. Ya boleh lah, tapi
Boleh deh, terserah lah. Soalnya ada dua soalnya, 3 atau 2 ya? Mungkin 3. Kan kelompok, jadi kan ya kerjasama lah. Soalnya 3 gitu loh. Jadi ada yang dihingkan. Terus yang kedua masih tetap seperti ini, tapi misalnya support yang kanan ini saya turunkan ke bawah sekian degree misalnya, atau support yang atas ini turun ke bawah sekian degree, yang atas kiri, atau support yang kanan atas ini saya geser ke kanan misalnya. Terus atau yang kiri atas ini saya turunkan ke bawah gitu. Ya gitu loh. Jadi ada namanya support settlement-nya. Tapi nggak semua satu-satu, dan per kelompok beda-beda gitu. Kelompok 1 misalnya yang ini, kelompok 2 yang itu gitu. Terus suruh hitung lagi, hitung sama persis, tapi karena ada settlement jadi harus ada proses konversi dari penurunan support menjadi gaya ekuivalennya, gaya dinut ekuivalennya. Udah sisanya sama. Jadi nanti P-nya nggak 0 gitu loh. Mana tadi P-nya? P-nya, ya P-nya nggak 0, P-nya nggak 0, ya benar ya saya. P-nya nggak 0. Karena ada support settlement tadi. Itu soal nomor 2. Nah, soal nomor 3, kan yang perlu kerja kelompok ini. Soal nomor 3, gabungan. Gabungan antara Hing dengan support settlement. Hitungannya gimana ya? Ya hitungannya sama sih, cuman beda. Ada penambahan jadi valen, ada penambahan MT1, MT2-nya gitu. Ya, itu soal buat minggu depan. Mau saya delivery sih tadi, tapi saya kan mesti diskusi dulu sama kalian supaya nanti tugasnya nggak tambah sulit. Ya kurang lebih seperti itu. Nah masalahnya kadang-kadang saya nggak tahu nih Excel-nya bisa nggak Hing ya masuk tuh Excel-nya. Bisa sih, bisa aja kan, tinggal K-nya aja yang beda. K sama F-nya yang beda. Terus gimana dengan strain-nya? Kalau nggak salah strain juga ada, Hing-nya juga ada. Tapi saya nggak tahu ada nggak support settlement-nya ya. Ini Hing ada nih. Kayak ini support, tapi support settlement-nya ada, saya nggak tahu. Kayaknya nggak ada deh. Kalau Hing-nya ada, nanti seleksi ini jadiin berubah jadi Hing, nanti kita lihat hasilnya sama nggak. Ya, mungkin kerjaannya sebenarnya berulang-ulang gitu loh. Jadi sebetulnya nggak perlu sekali udah dapat, nanti yang lainnya bisa keisi gitu loh. Udah itu aja deh. Jadi 3 soal, isinya tentang merubah dari soal ya mirip-mirip soal ini, atau ya sama lah dengan soal ini. Cuman ada yang dirubah Hing, ada yang ditambah settlement, ada yang dua-duanya Hing dan settlement. Prosesnya sama, lalu buktikan dengan komputer. Jadi panjang Pak, ya nggak apa-apa loh. Kan satu kelompok ada 4 orang. Nah, nanti yang upload gimana Pak? Udah bagi tugas aja, 1 orang jawab nomor 1, 1 orang jawab nomor 2, 2 orang lagi jawab nomor 3, 4 gitu misalnya. Atau yang ketiga jawab nomor 3, yang keempat calculation-nya gitu misalnya. Excel sama strain-nya gitu misalnya. Nanti di-upload dalam bentuk apa? Ya upload aja. Kalau perlu nanti ada ininya, pembahasan
hasilnya ternyata ada tabel komparasinya gitu loh. Dibahas sedikit, bolehlah 1 halaman dibahas. Kalau kena hing di sini ternyata perbedaannya ada di sini. Kalau kena support settlement ternyata ada perbedaannya di sini. Atau misalnya hasil antara hand calculation sama hasilnya software kok beda jauh, itu kan ada kemungkinan kesalahan di mana misalnya gitu. Misalnya. Ya. Gitu sih, udah itu aja. Iya. Kalian ada pertanyaan? Yang cewek nggak ada suaranya. Coba saya panggil cewek, mana dia? Mega. Iya, Pak. Lemes ya? Enggak terlalu. Temanmu mana lagi? Nggak ada, kamu sendiri yang cewek. Ada yang masuk, Pak. Iya, absennya kok banyak yang bolong. Siapa absen? Nggak yang di sini, atau ada yang belum absen? Saya belum, Mbak. Reza. Iya. Siapa lagi? Saya tadi belum, Pak. Siapa kamu? Ricky. Pak. Di mana? Yang lain udah ya? Ya udah, cuma itu aja dari saya untuk hari ini. Jadi tugas kelompok itu sekalian persiapan kuis gitu lah istilahnya. Nanti kuisnya kurang lebih seperti itu. Ada yang tanya? Ya, kalau nggak ada, mungkin saya akhiri aja. Jadi Isi, bisa waktu. Gimana Sabri? Iya Pak, saya waktu minggu ketiga itu sebenarnya kelupaan absen Pak. Masuk terus. Minggu ketiga. Sabri. Iya Pak. Masuk terus ya Pak. Iya Pak, cuma kelupaan absen. Ya wait. Ada lagi? Sudah itu, makasih Pak. Nanti kalau selesai kuliah atau kalau bisa ada yang ngisi berita acara ya. Ini kok aku nggak ada berita acara sama sekali nih. Isilah apa kami sudah pelajari 1, 2, 3 gitu aja ya. Baik, Pak. Baik. Nanti aku ditegur. Iki arek-arek diajari apa ora? Ya tegur balik. Sampean ajar noy gantian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau ada apa-apa saya tunggu ya Hilman ya, WA-nya ya. Baik, Pak. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih Pak. Salam. Ya, jaga kesehatan. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ya.